Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Untuk tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berikut ini adalah bijaksana menaklukkan keadaan. Saya kutip dari Mazmur 46 ayat 1-12. Saya bacakan semua karena ada yang menarik dari untayan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Mazmur 46 ini. Saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang. Ia memperdengarkan suaranya, dari bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menempulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara, mungkin kita semua sudah pernah mendengar pribadi yaitu tentang Yakub. Saudara-saudara, saya harus memberitahukan bahwa dari segi sejarah perjalanan kehidupan yang ditempuh oleh Yakub, saya katakan tidak ada yang berkenan di mata Tuhan. Tidak ada yang dianggap suatu kebaikan. Tidak ada. Inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keajaiban dari pribadi Allah yang kita sembah. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Allah Yakub. Sampai 2 kali di pasal ini dikatakan, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Apa itu Allah Yakub? Saudara-saudara, kalau arti nama Yakub itu penipu, artinya saudara-saudara, Allah merelakan diri, Allah kita memberikan dirinya, menyediakan dirinya, disapa sebagai Allah Yakub. Artinya Allahnya seorang penipu, Allahnya seorang pendosa, Allahnya seorang yang tidak benar, Allahnya seseorang yang betul-betul sama sekali tidak bisa diandalkan. Jadi Allahnya orang-orang yang lemah dalam kebenaran. Itu sebenarnya. Dan Yakub itu punya sejarah, saudara-saudara. Waktu dia sebelum lahir, Ribka ibunya sudah menjerit-jerit, nangis karena saking sakitnya 2 anak di dalam kandungannya. Dia mengadu kepada Tuhan, kalau begini mendingan aku mati, katanya. Tapi Tuhan berkata, anak yang muda akan menjadi tuan, atau anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan Esau anak pertama, dan Yakub kemudian lahir, dan Yakub di situ memegang tumitnya. Itu artinya saudara-saudara, di kandungan pun Yakub sudah melakukan sesuatu yang begitu keji. Tidak rela abangnya itu sebagai anak pertama. Nah yang kedua, setelah dia menjelang dewasa, dan dia pikir hak kesulungan harus menjadi milikku, dengan cara menipu abangnya Yakub, dengan cara menipu bapaknya. Dan akhirnya setelah itu kejadian, pergi dia kabur karena takut terhadap abangnya, pergi kabur ke rumah pamannya. Sampai di rumah pamannya, akhirnya dia mendapatkan 2 bersaudara kandung menjadi istrinya, Lea dan Rahel. Dan selama 14 tahun dia menjadi gembala tanpa upah,
Tapi kok aneh, ada gembala tanpa upah, tapi pulang-pulang dari rumah pamannya membawa 2 istri dengan banyak domba. Kok bisa? Kesimpulannya, dia menipu pamannya. Karena dari mana kekayaannya dia gembala tanpa upah? Tapi kenyataannya dia pulang dengan membawa harta yang banyak. Dari mana? Menipu. Jadi Yakub itu adalah penipu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah, tidak perlu kita takut kepada Tuhan karena memang kita merasa bahwa kita tidak layak. Nah, keadaan kita jangan membuat kita menjadi mundur surut. Nah, orang berpikir karena keadaan tidak memungkinkan, dirinya sangat terbatas dan tidak ada yang layak diandalkan dari dirinya, maka dia tidak berani mengambil tanggung jawab yang besar. Salah. Saudara-saudara, kapan mujizat terjadi dalam kehidupan kita kalau kita takut mengambil tanggung jawab yang besar? Oleh karena keadaan demi keadaan, dan kita mundur untuk menerima tanggung jawab karena kita pikir keadaan tidak memungkinkan. Saudara-saudara, kita harus bijaksana menaklukkan keadaan. Kita harus bijaksana supaya keadaan itu takluk. Bukan kita yang takluk terhadap keadaan, tetapi keadaan itu yang takluk kepada kita. Bagaimana caranya, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari dasar keyakinan kita supaya kita bijaksana. Dasar keyakinan yang pertama adalah rencana Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Yang menghendaki kita hadir di dunia ini adalah Tuhan. Saya berani berkata dan saya harus katakan, tak satu langkah pun yang kita langkahkan, yang kita lalui tanpa seizin dan bahkan di luar ketentuan Tuhan. Kalau demikian, kenapa kita harus takut dengan semua keadaan yang mungkin tidak menjanjikan, keadaan yang mungkin tidak menyenangkan? Dan itu yang membuat kita takut menerima tanggung jawab. Saudara-saudara, kapan kita menjadi orang yang bertanggung jawab kalau selalu yang kita pertimbangkan adalah keadaan? Saudara-saudara, pertimbangan kita untuk menerima tanggung jawab dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki bukan keadaan. Karena kita harus menaklukkan keadaan. Tapi apa pertimbangan pertama kita? Supaya bijaksana menaklukkan keadaan, pertimbangan yang pertama adalah menyadari bahwa rencana Tuhan sempurna. Saudara-saudara, sadarlah bahwa dirimu ada dalam rencana Tuhan. Dirimu sepenuhnya ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu sempurna untuk hidupmu. Bahkan keadaan yang tidak menyenangkan pun, itu Tuhan rencanakan untuk menyempurnakan ataupun untuk memperlihatkan keadaannya, ataupun untuk memperlihatkan kuasanya yang sempurna bagi dirimu. Nah, saudara-saudara yang kasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau ada tanggung jawab, jangan sampai keadaan menjadi patokan kita untuk menolak sebuah tanggung jawab. Tapi justru kita harus menaklukkan keadaan itu, terima tanggung jawab itu. Kita harapkan Tuhan berperkara dalam semua keadaan, mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita mampu menaklukkan dan bijaksana menaklukkan keadaan, yang kedua adalah berkat yang telah tersedia adalah sempurna. Saudara-saudara, tentunya kalau kita kembali kepada kehidupan Yakub, tadi saya sudah bilang, tidak ada dasarnya untuk berkata bahwa Yakub itu layak diberkati. Gak ada. Yakub itu layaknya dikutuk, bukan diberkati. Nah, inilah Allah yang kita sembah. Artinya, saudara-saudara, jangan pernah berpikir Tuhan menyediakan sesuatu yang lain kepadamu kecuali berkat. Yang Tuhan sediakan kepada kita itu tidak ada yang lain kecuali berkat. Saudara-saudara, 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat
Jadi panggilan kita itu adalah panggilan untuk memperoleh berkat. Oleh karena itu, sekalipun mungkin keadaan tidak seperti yang kita harapkan dan bahkan menawarkan kekhawatiran kepada kita, tetapi ingat satu hal. Tuhan tidak pernah menyediakan yang lain kepada kita kecuali berkat. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, pemazmur mengatakan, sekalipun bumi bergoncang, laut bergelora, aku tidak akan pernah tunduk terhadap keadaan. Kenapa? Karena yang pertama, rencana Tuhan kepadaku sempurna. Dan yang kedua, Tuhan hanya menyediakan berkat bagiku, tidak ada yang lain. Kedua dasar keyakinan ini akan membuat kita mampu menaklukkan keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.